Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema kesuksesan palsu. Saudara, sesuatu yang lebih berbahaya daripada kegagalan adalah kesuksesan palsu. Lebih baik kita gagal daripada kita menikmati sukses yang palsu. Ya, kalau gagal orang masih bisa bangkit, dia masih bisa berusaha lagi. Tetapi ketika seseorang sudah menikmati kesuksesan yang palsu, itu yang berbahaya. Iya, kalau dia sadar masih ada waktu untuk memperbaikinya. Karena tidak semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki ya apa yang kita raih di hidup ini. Ya, dan saya ingin hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita buka dulu bersama. Saudara, saya sudah melihat ya bagaimana ketika orang itu hanya berusaha mencari uang. Ya, lalu kita kepengen semua ingin memperbaiki hidup. Tetapi apakah itu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena sebenarnya kekayaan itu bukan jaminan. Amin apa amin? Lukas 12 ayat 13 kita akan baca bersama secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-21, saudara. Judul perikopnya orang kaya yang bodoh ya. Seorang dari orang banyak itu ya berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14, silakan saudara. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi ternyata dari zaman dulu juga itu banyak orang itu apa-apa suruh hamba Tuhan. Ternyata bukan cuma saya merasakan, Yesus juga merasakan. Ada orang datang ngomong, "Tuhan Yesus, Guru, tolong katakan pada saudaraku supaya ia bagi warisan dengan aku." Yesus bilang, "Maaf, sejak kapan aku ini diangkat jadi pengurus antara hakim antara kamu dan saudaramu?" Jadi memang ternyata tidak semua harus diurusi hamba Tuhan, amin. Dengar ya Pak ya, jangan mau Pak. Jemaat itu harus bertumbuh mencari Tuhan sendiri. Jangan apa-apa cari pendeta, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Biasa aja. Ya, ini datang sama Yesus. Makanya saya itu kadang, "Bu, ada orang yang datang begitu, Bu. Itu saudara saya, pernah saya begitu, Bu, nggak mau bagi warisan sama saya. Ibu bisa nggak, Bu? Saya akan atur pertemuan. Nanti kita ketemu, Bu. Ibu kasih dia tuh ayat-ayat tentang ketamakan." Untung saya nggak ngomong ini, "Saya dapat berapa persen?" Enak aja, emang aku siapa? Ya, makanya kalau orang datang itu ya, atau ada yang, "Bu, saya ada kenal teman saya itu dia gini-gini, Ibu bisa telepon dia nggak?" Saya bilang, "Maaf, saya melayani orang yang mau untuk dilayani. Kalau dia mau kasih nomor telepon saya, suruh dia telepon saya. Kalau saya telepon dia nanti dia bilang, 'Kepo amat lu jadi pendeta.' Jangan mau ya Pak ya." Ini jemaat suruh datang sendiri sama Tuhan. Saya itu makanya tadi Pak Lukas ngomong, "Bu, nanti selesai khotbah, Ibu nanti di belakang ya. Siapa tahu ada yang minta didoakan." Tidak terima. Saya mau ngomong memang jangan minta saya doakan saudara. Datang sendiri sama Tuhan. Engkau punya hak istimewa untuk datang sama Tuhan. Dan engkau harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Supaya engkau mengalami Tuhan. Gak usah pakai perantara pendeta. Engkau punya iman datang sama Tuhan. Yesus berkata begitu ya. Ayat yang ke-15, katanya lagi kepada ya ayat 15, maaf ayat iya. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ya, ini tentang pandangan tentang kesuksesan. Sebagian orang berpikir bahwa sukses itu punya harta yang banyak. Ingat, sebanyak apapun harta yang kau miliki, hidupmu tidak tergantung pada harta kekayaanmu itu. Bahkan seringkali harta gak bisa menyelamatkan. Nyawa itu di tangan Tuhan.
Di rumah sakit orang bisa beli tabung oksigen, yang di Jakarta meninggal yang punya tabung oksigen, yang punya pabrik tabung oksigen. Itu meninggal nggak dapat tabung oksigen. Loh, ironis nggak saudara? Ironis. Ada satu orang ibu kesaksian di mesbah doa saya. Dia di Salatiga, Bu. Ketika saya kena COVID, Bu, ya pertama anak saya, lalu akhirnya saya isolasi mandiri. Waktu itu tabung oksigen kosong. Tidak ada tabung oksigen, dicari di mana-mana. Yaitu sekali lagi banyak yang tidak sesak tapi nimbun di rumah. Untuk jaga-jaga kalau dia sesek. Ini aduh berdosa sekali orang-orang kayak begini. Itulah saudara. Lalu ketika ibu ini kena COVID, dia bilang lah akhirnya berapa hari kemudian dia mulai sesek. Puji Tuhan Bu, dari tetangga ada yang minjemin dia tabung oksigen yang kecil. Waktu dalam keadaan dia sesek saudara, itu tabung kan isinya tinggal sedikit. Dia bilang matanya dia terarah ke jarum oksigennya itu. Dia melihat gini, aduh Tuhan oksigennya tinggal sedikit. Aduh sebentar lagi habis. Sementara untuk ngisinya juga itu antri panjang. Dia bilang, ibu waktu saya lihat semakin menipis, saya makin sesek. Ya karena takut. Orang gak COVID aja kalau takut bisa sesek. Ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, saya 1,5 tahun selama COVID tidak pernah keluar rumah loh Bu. Saya keluar halaman rumah aja tidak pernah loh Bu. Kenapa? Takut. Terus saya bilang, terus ibu di rumah happy, tiap hari sesek. Saya bilang ibu belum kena COVID sudah sesek, apalagi kena COVID ibu, langsung lewat pasti. Jangan takut berlebihan, hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kalau belum waktunya tidak akan mati. Lalu akhirnya dia bilang gini, waktu saya menatap tabung oksigen itu Bu, saya makin sesek karena sudah mau habis. Tiba-tiba saya ingat khotbah ibu, lalu saya putar mesbah doa. Lalu saya mulai menyembah Tuhan di situ. Saya menyembah Tuhan pas ibu ngomong, nafasmu itu tidak tergantung dari tabung. Tuhan yang memberikan engkau nafas kehidupan. Lalu dia bilang, saya tidak lagi melihat itu tabung Bu. Saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Lama-lama napas saya mulai lancar. Dan akhirnya copot tabungnya. Siapa yang memberi? Tuhan. Iya, jadi bukan karena di sini dikatakan Yesus berkata waspada, berjaga-jaga terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari semua kekayaannya itu. Bahkan nafas hidup pun kita itu anugerah Tuhan. Lalu ayat berikutnya saya dikatakan 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini orang luar biasa diberkati. Tanahnya itu menghasilkan luar biasa sampai tidak ada tempat untuk naruh hasilnya. Ada di antara saudara yang seperti ini? Dapat banyak, bingung mau taruh mana. Ada? Belum ya? Jangan punya konsep kesuksesan yang salah. Bolehlah engkau menikmati hidup, tapi nanti kita akan lihat untuk menikmati pun engkau butuh anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang itu bisa mencari dan dapat karunia untuk menikmati. Saya ini cuma karunia menikmati toh. Loh kemarin di sini dikasih bisnis kelas loh. Saya bilang aduh sebenarnya nggak perlu loh, saya naik di ekonomi juga nggak apa-apa. Karena bukan apa-apa Pak, kalau naik bisnis kelas saya takut salah pencet. Tiba-tiba saya pencet keluar pintu darurat, habis saudara. Tapi jangan sebodoh itulah, pelajari di YouTube dong bagaimana caranya. Oh ini, oh kalau pencet ini, oh ini begini-begini. Ya, kita kan harus belajar hidup ini, amin. Karunia menikmati itu tidak semua orang punya, saudara. Kadang ada orang punya karunia cari duit, toh dia cuma cari duit. Tapi untuk bisa menikmati itu anugerah juga.
Kita perlu minta sama Tuhan. Ya, saya pernah di salah satu khotbah saya pernah cerita, mungkin ada saudara yang pernah dengar. Kita waktu itu pergi ninjau salah satu villa di Puncak di Bogor untuk kita mau adakan retreat di sana. Sampai di sana saya lihat penjaga villa itu, luar biasa loh. Anaknya berenang di kolam renang, istrinya goreng pisang di dapur. Bapaknya duduk di pinggir kolam sambil ngeliatin anak berenang. Saya tanya, Pak, yang punya villa tinggal di mana? Di Jakarta. Jangan ketawa dulu. Ini saya ngomong begini supaya saudara tersinggung. Kalau nggak tersinggung kebangetan. Lalu saya tanya, terus Bapak di sini digaji tiap bulan? Oh iya Bu, saya digaji tiap bulan. Terus kalau villanya rusak, tinggal SMS sama yang punya villa. Pak, lampu putus, berapa? 10. Ininya bocor, perbaiki, berapa? 5 juta ditransfer. Yang punya villa mungkin di Jakarta cekot-cekot. Saya mau tanya, yang punya karunia menikmati siapa? Yang punya villa atau penjaga villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? 1 Petrus 1 ayat 9 berkata begini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Tujuan kita beriman agar jiwa ini selamat. Karena ketika satu saat nanti kita mati, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Saudara, manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Waktu manusia mati, tubuhnya kemana? Kembali jadi tanah. Makanya mau secantik apapun engkau, nanti cuma balik ke tanah. Nggak usah rempong, tarik kanan, tarik kiri, pakai benang, pakai kabel, pakai kawat. Yang terpenting itu kecantikan batiniah di hadapan Tuhan. Ya, itu yang nomor 1 kita kejar. Tubuh akan jadi tanah, dimakan ulat, kembali ke tanah. Lalu pertanyaan berikut, roh kemana waktu mati? Kembali kepada Tuhan. Ya, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, ya, sebagaimana ya tanah itu kembali menjadi tanah, demikian roh manusia itu akan kembali kepada Allah. Karena roh ini adalah pelita Tuhan dalam hidup manusia. Lalu saya mau tanya, jiwa kemana waktu kita mati? Jiwa kita kemana? Jiwa ini kan keakuan kita nih. Jiwa saya ini ya jiwanya Debbie nih. Kalau roh itu kan gambar diri Allah dalam diri manusia, sehingga kita dikatakan ciptaan yang paling mulia. Dan waktu manusia mati, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu jiwa kita kemana? Yesus berkata, jangan kamu takuti mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Waktu manusia mati, jiwamu itu yang akan dihakimi. Yang orang kaya tadi bilang, hai jiwaku, bersenang-senanglah. Nikmatilah semua harta yang ada di dalam lumbung ini. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini keakuan kita. Kesuksesan yang palsu itu waktu engkau mencoba mengisi jiwamu dengan hal-hal yang fana. Tapi kesuksesan yang asli ketika engkau mengisi jiwamu dengan Tuhan. Dan engkau bisa mengerti apa tujuanmu hidup di dunia ini. Bukan soal mati atau hidup. Waktu kita mati asal kita sudah melakukan kehendak Bapa, itu adalah kemuliaan. Saudara, mari jangan hanya tertuju pada perkara duniawi. Hari-hari ini kejar Tuhan. Bangun mesbah dalam keluargamu. Suami istri hidup takut Tuhan. Anak-anak cari Tuhan. Kita bersehati bergandengan tangan untuk berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam keluargaku seperti di sorga. Jadi waktu kita mati ingat, jiwa kita akan dihakimi. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Makanya itu saudara, mari kita tundukkan jiwa kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan.